Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali 3 topik utama hari ini. Akibat masker minim, Rumah Sakit Dr. Mas Kendari terpaksa menunda sejumlah jadwal operasi para pasien. Pihak rumah sakit hanya menggunakan masker untuk kebutuhan emergensi saja. PT Virtual Dragon Nickel Industry akhirnya angkat bicara terkait 49 TK asal Cina yang baru saja tiba pada Minggu malam, dan kini ke-49 TK tersebut masih menjalani karantina. Proses penerimaan Polri Kolaka Utara memastikan para pendaftar harus dipastikan steril dari virus sebelum memulai rangkaian tahapan. Ada yang berbeda tahun kali ini dalam proses penerimaan Polri di Polres Kolaka Utara. Seluruh pendaftar harus dipastikan steril dari virus dulu sebelum memulai rangkaian tahapan dalam proses pendaftaran. Setelah masuk ke ruangan penerimaan, para calon anggota Polri ini terlihat diajarkan cara mencuci tangan yang baik dengan menggunakan antiseptik oleh mentor khusus yang disiapkan. Setelah itu barulah para calon anggota Polri ini bisa memulai tahapan awal dalam proses penerimaan Polri tahun 2020 ini, seperti mengukur ketinggian badan, juga pengukuran berat badan. Kepala Bagian Sumda Polres Kolaka Utara Kompol Tiswan mengatakan, ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah persebaran virus corona. Itu salah satu tindakan preventif yang kita lakukan supaya terhindar dari virus corona. Jadi bukan hanya di sini saja, tapi di seluruh pelayanan yang ada di Polres ini, baik itu pelayanan di SPKT, kemudian di SKCK, maupun di pelayanan SIM, semua kita pasang cairan antiseptik. Jadi seluruh masyarakat yang datang ke Polres lebih dahulu melaksanakan kegiatan pencucian tangan dengan antiseptik. Itu sudah kita laksanakan di seluruh bagian-bagian pelayanan masyarakat yang ada di Polres. Saya dengar sebentar ada juga itu Pak, penyemprotan untuk anti DBD. Iya, sekalian satu kaligus kita laksanakan juga penyemprotan DBD. Itu sudah Polsek sudah melaksanakan. Nanti mungkin setelah ini baru Polres juga melaksanakan. Jadi sudah ada arahan petunjuk dari Bapak Kapolres agar semua Polsek melaksanakan itu. Dan itu sudah dilaksanakan. Sejak dibuka pada 7 Maret lalu, kurang lebih 40 orang sudah mendaftar di Polres Kolaka Utara sebagai calon taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polisi. Dan pendaftaran masih terus dibuka. Alga Salim melaporkan dari Kolaka Utara. Iya, Bro. Situ tahu bersusun tahu dari belakangnya lupa. Siapa lagi? Satu persatu para atlet softball ini dilakukan pemeriksaan suhu badan di lapangan Aki Dende Kendari dengan menggunakan alat thermal scanner pada Kamis sore pada saat sedang menjalani pemusatan latihan. Fahri Yamsul mengungkapkan pemeriksaan itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 terhadap para atlet. 31,4 33 agar supaya bisa tetap terjaga kebugarannya, karena biar bagaimanapun dalam waktu dekat kita sudah menghadapi PON. Yang kedua, kita juga akan segera bertindak apabila terjadi hal-hal yang sudah mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah hasil pemeriksaan tidak ada mengkhawatirkan. Dan yang paling penting bagaimana di olahraga ini kita beri contoh kepada orang lain bahwa kita sudah memulai apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Jadi kami dari Laki Dende sebenarnya aligator itu merupakan tindakan yang sangat tepat. Memang juga kami juga sudah mulai khawatir, kami menghubungi ke panitia. Karena kenapa?
kita tidak mau atlet kita terjangkit oleh pandemi virus ini. Jadi memang harapan kita seperti itu, dan kebetulan Alligator juga merespon, di mana kita tahu di Surabaya itu ya salah satu kota besar yang banyak tempat-tempat berkumpulnya orang. Untuk evaluasi sendiri dengan ditundanya, apa yang akan dilakukan untuk persiapan atlet selanjutnya? Kita tetap tingkatkan skill mereka, teknik mereka, mental mereka. Kita tidak ada Alligator, kita akan tetap berlatih seserius mungkin karena menghadapi PON ini sudah dekat sekali. Harapan untuk KONI Sultra sendiri apa? Harapan kami ke KONI Sultra ya terima kasih banyak atas dukungan yang pertama. Yang kedua, kami juga akan berikan terbaik kepada KONI Sultra sesuai dengan harapan mereka. Yang ketiga, kami berharap KONI Sultra akan lebih maju lagi, dan kami berharap dukungan untuk olahraga betul-betul semakin ditingkatkan agar supaya kita Sultra itu bisa lebih berprestasi di tingkat nasional. Selain pemeriksaan suhu badan, Pemprov Sulawesi Tenggara juga menyiapkan pembersih tangan untuk para atlet. Randi Ardiansyah melaporkan dari Kendari. Naas nasib Martini, wanita 33 tahun ini, dia harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah tertangkap di Desa Lambuga, Kabupaten Konawe Utara. Pelaku ditangkap bersama kedua temannya pada saat bermain judi joker di salah satu rumah warga. Namun melihat adanya kecurigaan pada tas yang dibuang pelaku, petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 16 bungkus permen yang berisi narkoba jenis sabu. Di depan polisi, tersangka mengaku nekat menjual sabu karena kebutuhan ekonomi. Ia harus membiayai anaknya yang masih kecil semenjak ditinggal cerai suaminya 6 bulan lalu. Pihak kepolisian mengaku penangkapan yang dilakukan ini berdasarkan hasil laporan masyarakat sekitar yang resah dengan adanya kegiatan judi joker di sebuah rumah warga yang kerap bersuara ribut hingga larut malam yang membuat tetangga sekitar terganggu. Terjadi aktivitas yaitu melakukan kegiatan judi berupa joker. Kemudian sebelum dilaksanakan penggerbekan ternyata salah satu perempuan membuang satu tas kecil di bawah kolong, sehingga dari petugas curiga dan dilakukan penggeledahan terhadap atau membuka dari tas tersebut. Ternyata benar berisi ada 16 saset jenis narkotika yaitu berupa sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, wanita ini dijerat dengan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Al-Ghazali melaporkan dari Kabupaten Konawe Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Ma'aripo.